Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema malam hari ini seputar atau mazhab Asy'ari. Apakah itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? InsyaAllah di malam ini kita akan membahas seputar Imam Al-Asy'ari dan seputar mazhab atau aqidah Asy'ariyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa saya membahasnya? Karena saya pernah membaca sebuah kitab yang menyatakan bahwa Asy'ariyah ini termasuk salah satu firqah sesat. Berarti dia menyesatkan hampir 80% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ariyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibn Subki mengatakan dalam kitab Syarah Aqidat Ibnul Hajib bahwasannya beliau mengatakan, i'lam anna Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketahuilah bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat dengan satu i'tiqad, satu keyakinan tentang tiga hal. Apa yang wajib, apa yang diperbolehkan, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun caranya berbeda-beda, prinsipnya berbeda-beda, tapi semuanya tujuannya adalah mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Beliau membagikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tiga kelompok. Pertama adalah Ahlul Hadith. Kelompok Ahlul Hadith, mereka ini yang selalu berdalil dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan ijma' para ulama. Yang kedua adalah Ahlun Nadharil Aqli. Mereka yang selalu punya pandangan dan selalu menggunakan akal untuk berusaha memahami ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah Asy'ariyah wal Hanafiyah. Asy'ariyah dan Hanafiyah itu disebut Al-Maturidiyah. Dan syekhnya kaum Asy'ariyah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang Maturidiyah adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Ahlul Wijdani wal Kashf. Yang disebut ahli tasawuf, ahli tariqat. Maka yang pertama adalah Ahlul Hadith, yang kedua adalah kelompok yang selalu menggunakan akal dengan memahami ayat Allah, hadis Rasulullah SAW. Dan mereka ini adalah dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga adalah orang ahli tasawuf. Kemudian Imam Muhammad Ahmad As-Safarini Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tiga kelompok atau tiga firqah. Tiga firqah ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa kita katakan mereka kafir atau fasik atau di luar jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama adalah yang disebut Al-Athariyah. Guru mereka atau imam mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah. Imam mereka adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Al-Maturidiyah. Imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Loh, kenapa di sini disebut tiga kelompok? Pertama Ahlul Hadith atau Al-Athar, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Loh, kenapa di sini enggak dimasukkan Ahlus Sufiyah atau tasawuf? Karena beliau tidak menyatakan bahwa orang tasawuf ini di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak. Tapi karena beliau berbicara tentang firqah yang berkaitan dengan akidah. Kalau ahli tasawuf tidak pernah punya
akidah sendiri. Mereka selalu mengikuti akidah di antara salah satu di antara tiga ini, Athariyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maka beliau tidak menyatakan tasawuf akidah ini, enggak, karena mereka ikut salah satu di antara tiga ini. Dan tasawuf ini adalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, tentang membersihkan jiwa kita, diri kita, hati kita, lisan kita, pikiran kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita selalu mendengarkan tentang akidah Asy'ariyah atau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satu ulama besar yang kita selalu dengar nama beliau, bahkan disebut di hadapan kita terus, atau disebut akidah Asy'ariyah, atau orang ini akidahnya Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'i. Kalau di Indonesia dibilang akidah Asy'ariyah, mazhabnya, fikihnya adalah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Ketahuilah bahwa pengikut Imam Al-Asy'ari ini ulama, hampir seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kalangan ulama akidah ada, dari kalangan ulama tafsir ada, dari ulama yang mensyarah sunnah hadis Nabi ada, kemudian ulama hadis, kemudian ulama usul fikih, kemudian ulama bahasa Arab, nahwu sarf. Semua hampir mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Di antaranya ada Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini, kemudian Abu Nu'aim Al-Asbahani, ada Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, salah satu ulama dalam bidang usul fikih, Imam Al-Ismaili, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daraqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Abul Qasim Al-Qushairi yang punya risalah namanya Risalah Al-Qushairiyah. Kemudian Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, salah satu ulama mazhab fikih, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Abu Wafa Ibn Uqail Al-Hanbali, Imam Ibn Asakir, Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, Imam Nawawi, Imam Al-Razi, Imam Qurtubi, Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, dan Abu Amr Ibn Al-Hajib, salah satu ulama usul fikih, Imam Ibn Daqiq Al-Id, salah satu ulama fikih, Taqiyuddin Ibn Subki, Imam Zainuddin Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, beliau yang mentakhrijkan hadis kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dan menamakan kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Az-Zarkashi, Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Alusi, Imam Al-Amidi, Al-Bayjuri, Qalyubi wa Umairah, Ibn Al-Athir, Ibn Khaldun Al-Baydawi. Ini sebagian daripada ulama. Di antara ulama ini ada ulama akidah, ada ulama hadis, ada ulama tafsir, ada ulama yang mensyarah hadis, ada ulama nahwu sarf. Berarti kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, hampir 90% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah mereka berakidah Asy'ariyah. Kitab-kitab mereka menjadi sandaran kita semua. Rujukan kita adalah kitab-kitab mereka. Fathul Bari, kemudian kitab-kitab dalam bahasa Arab, kitab usul. Kemudian Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat, Matnul Waraqat, itu dalam bidang usul fikih. Dan ulama-ulama lainnya. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan dalam bidang usul fikih, punya kitab. Dalam pembahasan fikih Syafi'i ada, Tazkiyatun Nafs ada, Ihya Ulumuddin, dan seterusnya. Maka kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, 90% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Siapakah Imam Al-Asy'ari yang mereka selalu berdebatkan? Ini bukan kalangan Ahlus Sunnah. Sampai saya pernah membaca pernyataan salah satu ulama yang menyatakan bahwa ketika beliau ditanya akidah Asy'ariyah, apakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perhatikan jawaban beliau apa? Mereka tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti anda menisabkan hampir 90% daripada ulama-ulama kita. Maka orang kalau berbicara harus berhati-hati. Jangan gampang menuduh orang dengan pernyataan yang akan membuatnya nisal pada suatu waktu ketika dia berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, siapakah Imam Al-Asy'ari? Imam Al-Asy'ari itu nama beliau
Ali bin Ismail bin Abi Bishr. Nasabnya beliau bersambung kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau diberi julukan dengan panggilan Abul Hasan al-Ash'ari. Kemudian beliau lahir di Basrah, di Irak. Dikatakan pada tahun 260 Hijriah atau 270 Hijriah. Siapa gurunya Imam Asy'ari ini? Apakah beliau punya guru-guru yang jelas? Kepada siapa beliau belajar? Pada awal hayatnya beliau berguru atau mempelajari akidah Mu'tazilah. Ada firqah di luar Ahlussunnah wal Jamaah namanya Mu'tazilah. Beliau berguru dan belajar akidah I'tizal atau Mu'tazilah daripada ayah tirinya bernama Abi Ali Al-Jubba'i. Beliau ini, Ali Al-Jubba'i ini orang berakidah Mu'tazilah dan salah satu ulama Mu'tazilah. Dan ini adalah ayah tirinya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau dari sejak kecil belajar akidah Mu'tazilah. Karena memang di satu rumah beliau berguru, dididik langsung oleh Ali Al-Jubba'i tersebut. Kemudian beliau terus bersama Ali Al-Jubba'i, ayah tirinya, Imam Abul Hasan, terus belajar kepada beliau selama 40 tahun. Sampai usia 40 tahun. Sehingga Imam Al-Jubba'i ini, kalau terjadi sesuatu halangan, dia tidak bisa hadir dalam kajian atau berdebatan, munadharah, diskusi atau berdebatan. Dia mewakili Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia mewakili Abul Hasan Al-Ash'ari untuk ikut dalam menyampaikan kajian karena sudah ahli. 40 tahun belajar akidah Mu'tazilah, sudah ahli. Kemudian beliau ikut berdebat, ikut mengisi kajian dan seterusnya. Ketika beliau sudah mencapai usia 40 tahun, beliau sudah mulai matang akal pikiran beliau. Kemudian beliau berusaha mencari kebenaran. Ditambah lagi beliau berlindung dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjelaskan dan menunjukkan jalan kebenaran untuk beliau. Sehingga beliau menceritakan apa yang terjadi pada diri beliau suatu malam. Beliau mengatakan, saya ragu terhadap akidah saya ini, akidah Mu'tazilah. Saya ragu terhadap akidah tersebut. Kemudian beliau mengambil wudu dan salat 2 rakaat dengan permohonannya kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menunjukkan jalan kebenaran, atau agar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jalan yang benar di antara akidah-akidah yang ada. Kemudian beliau mengatakan, sesudah saya tidur di malam tersebut, saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan, mengadu kepada Nabi. Beliau beberapa hari pusing memikirkan akidahnya, ragu terhadap akidah Mu'tazilah. Dia ngambil wudu, salat 2 rakaat, tidur. Malam hari beliau mimpi Rasulullah. Beliau mengadu, fasyaka ila Rasulillah, mengadu kepada Rasulullah. Apa yang beliau rasakan dalam hatinya? Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan pesan, alaika bisunnati, hendaklah engkau mengikuti sunnahku, engkau akan selamat. Dengan pernyataan itu dari Rasulullah, kalau orang mimpi Rasulullah itu adalah mimpi benar. Gak bisa dikatakan orang berdosa ketika mimpi Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, fa inna syaitana la yatamassulu fi surati au bi surati. Barang siapa mimpi Rasulullah, melihat Rasulullah dalam mimpi, maka dia betul-betul sudah melihatnya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Nanti kita juga orang yang sudah mimpi Nabi SAW di dunia akan bertemu secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sudah mulai sadar sesudah mendengarkan ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pindah mazhab, pindah akidah, pindah pemahaman menuju kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum beliau pindah mazhab, dikatakan beliau menghilang sampai 15 hari di rumahnya. Kenapa? Mentadaburi, menghayati, memikirkan, apakah apa yang saya rasakan ini
betul atau tidak. Beliau introspeksi diri. Selama 15 hari, mutar-mutar di pikiran beliau, apakah akidah yang saya ikutin itu benar atau tidak. 15 hari kemudian beliau muncul, menuju ke masjid. Sesudah sholat Jumat, beliau naik mimbar. Dikatakan dalam sebuah riwayat, beliau naik di atas kursi. Naik mimbar, naik kursi, kemudian beliau menceritakan kepada mereka bahwa memanggil semua orang dan menyatakan bahwa dia sudah meninggalkan akidah Mu'tazilah. Saya sudah tidak ikut akidah Mu'tazilah lagi, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan membongkar rahasia atau kekurangan dan aib orang-orang Mu'tazilah tersebut, karena mereka jauh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai beliau secara simbolis melepaskan bajunya yang dia pakai secara simbolis aja. Artinya apa? Saya melepaskan mazhab Mu'tazilah, saya sekarang berpakaian dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka coba perhatikan, beliau ini sampai 40 tahun belajar Mu'tazilah, kemudian beliau pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah. Manhajnya, metodenya beliau dalam mencari kebenaran. Pertama, beliau berusaha mencari kebenaran dan meninggalkan fanatik terhadap mazhab. Beliau tidak mau fanatik terhadap mazhabnya. Sampai hal tersebut tidak menghalanginya beliau 40 tahun belajar mazhab Mu'tazilah, tapi ketika terjadi atau mendapatkan kebenaran, beliau melepaskan 40 tahun itu. Persis dengan ulama-ulama kita. Imam Syafi'i punya mazhab qadim di Irak dan punya mazhab jadid dalam fikih. Mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab lama ada, mazhab baru juga ada. Maka beliau meninggalkan mazhab-mazhab yang dulu karena mungkin beliau bertemu dengan ulama yang dulu saya bilang ini haram, ternyata halal karena ada dalilnya. Atau dulu saya mengatakan haram, ternyata halal karena ada dalil, atau sebaliknya. Maka itu yang bertambah adalah ilmu. Maka Imam Syafi'i buat mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab baru ketika beliau menuju ke Mesir dan punya kitab Al-Um yang ditulis oleh muridnya namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dan ulama fikih lain mengatakan, hati-hati ketika saya menyampaikan salah satu pendapat. Kenapa? Hari ini saya menyampaikan pendapat tersebut, besok saya berubah lagi. Kenapa? Tambahan ilmu. Maka ulama itu tidak pernah menyesal jika mereka menemukan apa yang mereka nyatakan atau pernyataan mereka, fatwa mereka salah, mereka langsung muncul di TV atau di koran atau di apa, langsung mereka menyampaikan permohonan maaf, saya fatwa yang saya sampaikan kemarin salah. Itu mereka, coba perhatikan. Imam Abul Hasan mencari kebenaran, bukan karena 40 tahun ikutin mazhab Mu'tazilah habis itu ikut terus, enggak. Ketika muncul kebenaran, ternyata beliau mengikuti kebenaran tersebut. Seperti orang yang berdebat di salah satu perdebatan masalah fikih, masalah apa saja, mereka berdebat bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Di mana itu kebenaran, saya akan mengikutinya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya berdebat dengan orang, saya berdoa, mudah-mudahan lawan saya ini Allah kirimkan kebenaran melalui dia. Saking beliau kepingin mengikuti kebenaran. Maka contoh, kita lagi sholat, salah kita menghadap kiblat, ada orang merubah kita atau bantu kita agar Bapak geser dikit gitu, atau bantu kita langsung geser gitu, atau berubah posisi menghadap kiblat. Jangan kita diam, ikutin aja karena itu lebih tahu. Berarti kalau sudah datang kebenaran, jangan merasa kita yang paling benar, tidak. Maka jika terjadi kebenaran di hadapan kita dalam ilmu yang kita pelajari, mungkin saya dalam waktu saya menyampaikan hadis ternyata hadis palsu. Besok hari saya bilang, maaf kemarin hadisnya palsu. Jangan malu mengatakan tidak tahu. Jangan malu bilang saya masih belajar. Jangan malu ketika Anda mengatakan bahwa saya masih berguru, punya guru-guru, saya belajar kepada mereka dan seterusnya. Sampai Imam Malik ketika salah satu orang dari Iran, dari Faris, datang bertanya kepada beliau 40 sekian pertanyaan. Imam Malik menjawab cuma 2 atau 4. Sisanya beliau la adri, saya tidak tahu. Orang itu ngamuk, marah. Loh, gimana? Saya datang dari Faris, Iran, menuju ke kota Madinah, kota Rasulullah. Jaraknya jauh. Saya datang kepada Anda, saya bertanya, ternyata Anda ini mengatakan bahwa saya tidak tahu. Kata Imam Malik, kembalilah kepada kaummu, kepada negerimu,
kepada keluargamu. Katakan kepada mereka, saya datang kepada Imam Malik, saya bertanya kepadanya dan dia menjawab, wallahu alam, saya tidak tahu. Itulah adabnya para ulama-ulama kita. Yang kedua, metode beliau mencari kebenaran atau cara beliau mencari kebenaran adalah terus berfikir tanpa berhenti dan terus berkhalwat. Mungkin dengan mereka berkhalwat bisa membaca banyak kitab, menemukan banyak ilmu dan seterusnya. Maka beliau sampai menghilang 15 hari. Kenapa? Mencari dalam kitab-kitab, mencari ilmu. Ilmu itu nggak ada habis-habisnya. Kalau ada yang ngaku sudah top dalam agama Islam, itu nggak ada. Kalau urusan dunia bisa gampang, tapi untuk urusan agama enggak. Karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, selalu memohon pertolongan Allah. Maka beliau wudu, salat 2 rakaat, memohon pertolongan Allah agar Allah menunjukkan jalan as-siratal mustaqim, jalan kebenaran kepada beliau. Dan mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa kecuali Engkau. Kalau Engkau tidak menurunkan pertolongan kepadaku, saya tidak akan mendapatkan jalan kebenaran. Yang keempat, beliau menjadikan Quran dan hadis Rasulullah sebagai sandaran beliau atau prinsip atau sebagai beliau kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW di dalam urusan-urusan syariat. Tapi kadang-kadang beliau menggunakan akal dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akal. Maka dikatakan oleh Imam Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau agama itu dengan logika, dengan akal, kita mengusap di bawah khuf bukan di atasnya. Kita kalau mengusap di atas khuf, kaos kaki yang kita gunakan, itu kita mengusap di atas, mestinya di bawah, karena yang injak itu bawah bukan atas. Tapi itu agama itu tidak digunakan dengan akal, tapi dengan dalil yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan para ulama-ulama kita. Dinisbahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Imam Asy'ari, maka disebut Aqidah Asy'ariyah. Aqidah Asy'ariyah atau Imam Asy'ari dan para pengikut beliau tidak mendatangkan akidah baru, tapi beliau mengembangkan akidah para sahabat dan para tabi'in dan para salafus salih. Seperti mazhab-mazhab fikih, ada mazhab Hanafi dan ada pengikutnya, maka disebut mazhab Abu Hanifah. Ada mazhab Maliki, ada pengikutnya, maka disebut mazhab Maliki. Pendirinya Imam Maliki, pendirinya Imam Hanafi. Dan ulama qiraat 7 atau 10 qiraat, Hafiz an Asim, Warish an Nafi' dan seterusnya. Itu semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Asy'ari membuat akidah, menyusun akidah, merapikan akidah buat kita agar kita gampang bisa mempelajari agama atau akidah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan Imam Ibnu Asakir menukil dari ulama-ulama besar dalam Islam bahwasannya Imam Asy'ari imam min a'immat ashabul hadith, salah satu imam besar dalam bidang hadith, dan salah satu ulama besar dalam bidang usul din. Usul din itu maksudnya akidah. Wa tariqatuhu tariqatas sunnah wal jamaah. Jalurnya, metodenya itu adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa dinuhu wa i'tiqaduhu mardiyun maqbulun 'indal fariqain. Dan agamanya, keyakinannya sudah diterima oleh para ulama. Mau ulama hadis atau mau ulama Maturidiyah atau ulama-ulama lainnya. Sampai Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan, sepakat para ulama ahli hadis bahwasannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari salah satu imam besar dalam bidang hadis, dan mazhabnya adalah mazhab ashabul hadis. Artinya mazhabnya adalah para salafus salih. Barang siapa mencelanya atau menuduh beliau dengan tuduhan yang tidak beliau punya bukti, maka dia telah mencela seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tadi sampaikan ribuan, jutaan para ulama mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari atau disebut Asy'ariyah. Di Al-Azhar Syarif di Mesir sudah 1000 tahun lebih mereka atau kita semua mempelajari akidah Asy'ariyah. Apakah sudah selama 1000 tahun nggak ada satupun ulama yang benar? Ulama yang mengajarkan saya SMP, SMA belajar akidah Asy'ariyah itu di dalam Al-Azhar sampai kuliah. Kemudian di Jami' Zaituna, di Tunisia, di Jazair, di seluruh negara, ya, kecuali sebagian negara itu mereka tidak mengajarkan akidah Asy'ariyah. Padahal akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sikapnya beliau Imam Asy'ari terhadap orang yang suka mengkafirkan orang lain. Ya, kadang-kadang muncul orang yang bilang fulan kafir, fulan ahli bid'ah, fulan ini. Bagaimana sikapnya imam kita ini, Imam Asy'ari? Beliau mengatakan apa? Perhatikan ungkapan beliau. La nara alla nukaffira ahadan min ahli al-qiblah. Kami berpendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang dari ahli kiblat, artinya orang muslim manapun. Bidzambin yartakibuh, gara-gara dosa yang dia telah lakukan. Kazina was sariqah wa syurbil khamr, seperti berzina atau mencuri atau minum khamar. Itu termasuk dosa besar. Tapi kami enggak berani mengkafirkannya. Kenapa wahai Imam? Kama danat bidzalika al-khawarij wa za'amu annahum bidzalika kafirun. Firqah khawarij, firqah sesat, menyatakan bahwa orang berzina, orang minum khamar, orang mencuri itu adalah sebuah kekufuran, kafir. Kalau kita tidak, tengah. Kita umat Ahlus Sunnah Jamaah akidahnya adalah pertengahan. Beliau mengatakan apa? Naqulu inna man amila kabiratan minal kabairi wa ma ashbahuha. Ya. Kami bernyatakan bahwa siapapun melakukan sebuah dosa besar atau semisalnya, mustahillan laha kana kafir. Dia berzina dan dia bilang zina itu halal. Minum khamar bilang itu halal. Dia mencuri, dia bilang itu halal. Maka itu kata beliau, itu dia telah kafir karena menghalalkan dosa besar. Coba perhatikan beliau, tengah. Yang melakukan dosa besar kemudian dia menghalalkannya, itu termasuk orang kafir. Wa in kana ghaira mu'taqidan tahrimiha. Ya. Idza kana ghaira mu'taqid tahrima. Tapi kami enggak berani mengkafirkannya ketika dia melakukannya, tapi dia tahu bahwa itu hukumnya haram. Ada orang muslim tapi disebut muslim asi, muslim yang maksiat, ahli maksiat, tapi Islamnya masih ada. Jangan mengeluarkan orang muslim dari Islam kecuali kalau dia melanggar syarat syahadat la ilaha illallah atau Muhammadur Rasulullah SAW. Sampai dikatakan dalam Jawharatut Tauhid, beliau dijelaskan tentang akidah Asy'ariyah, wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Sebuah syair yang diajarkan Jawharatut Tauhid, barang siapa meninggal dan dia melakukan dosa dan tidak taubat, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan ini enggak pernah salat, fulan ini tukang mabuk, fulan ini zina, tapi dia meninggal belum taubat. Kata ulama Ahlus Sunnah Jamaah, diserahkan kepada Allah. Insya'a 'adzabah wa insya'a 'afa'an. Dikehendaki Allah, Allah maafkan atau Allah hukum dia, urusan-urusan Allah. Maka surga neraka itu jauhin. Kenapa? Kita enggak pegang kuncinya. Kita enggak ada urusan dengan surga neraka. Selama dia mukmin, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamar, meninggal dunia, dan kita tidak mendengarkan pernyataan dari beliau mengatakan bahwa dia sudah ditaubat, kembali kepada Allah, maka kami enggak berani mengatakan dia di surga atau neraka. Kecuali kalau kami mendapatkan dia pernyataan bahwa dia muslim atau dia sudah taubat, alhamdulillah. Kalau belum taubat, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan satu lagi yang selalu diperdebatkan, mazhab Asy'ariyah dalam mutasyabihat. Sebagian nas atau ayat di dalam Al-Quran yang kami tidak tahu maknanya. Zahirnya nampak daripada ayat tersebut bahwa menyerupai Allah dengan makhluk. Tapi itu tidak mungkin. Itu kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena kita selalu meyakini Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan Allah. Tandingan bagi Allah. Allah itu Maha Mulia Subhanahu wa taala. Karena ada perbedaan antara makhluk dan ada perbedaan di antara makhluk dan Khaliq, Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di pikiran kita, Allah berbeda dengan itu Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mukhalifun lil hawadith, mukhalafatun lil hawadithi. Itulah sebuah sifat yang kita harus meyakininya. Di antara nas-nas yang atau ayat yang kita sering dengar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Atau dikatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat. Imam Al-Asy'ari sikapnya itu ada dua mazhab atau dua penjelasan. Pertama, beliau mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arasy, caranya atau bagaimananya Allah yang Maha mengetahui. Serahkan kepada Allah. Tanpa kita menjelaskan bagaimana bersemayamnya.
Maka itulah yang pertama. Tapi kita harus mensucikan pikiran kita daripada bahwa Allah itu menyerupai makhluk. Bersemayam Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah hidup, saya hidup. Kehidupan Allah berbeda dengan saya. Allah ada dan saya ada. Keberadaan Allah berbeda dengan keberadaan saya. Saya mendengar dan Allah Maha mendengar. Berbeda pendengaran Allah dengan kita. Subhanahu wa ta'ala. Mazhab yang kedua atau penjelasan kedua, annahu yamurru bi dhahiriha kama ja'at la yata'awwaluha. Ya. Kemudian mazhab yang kedua, beliau mengatakan ditakwil sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dalam hadis sahih dikatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Turunnya Allah seperti kita? Tidak. Kata ulama itu ditakwil agar orang tidak salah paham. Dua mazhab ini ingin mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Yang pertama, mengimani Allah bersemayam di atas arasy. Allah turun di sepertiga malam sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana caranya Allah yang Maha mengetahui. Serahkan kepada Allah, nanti ke hari kiamat kita tahu bagaimana caranya. Yang kedua, ditakwil. Takwil kenapa? Disesuaikan dengan Allah. Kebesaran keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, menawarkan taubatnya, istighfarnya kepada siapapun yang punya permintaan, permohonan kepada Allah. Maka beliau mengatakan ditakwil. Kenapa? Biar orang tidak salah paham. Ditakwil seperti apa? Yang turun ke langit dunia sepertiga malam adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sampai beliau mengatakan, mau diimani, lalu kita sebut Allahu a'lam bimuradi, Allah lebih mengetahui. Allah bersemayam, Allah yang mengetahui, kita tidak tahu gimana. Yang kedua, kita merubah atau mentakwilkan ayat tersebut agar sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut kitab-kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Pertama, kitab namanya Al-Fusul fi ar-Radd 'ala al-mulhidina wal kharijina 'ala al-millah. Yang kedua, kitab Fi Khuluqil A'mal, Fi Khalqil A'mal. Kemudian yang ketiga, Maqalatul Islamiyah wa Ikhtilafil Musallin. Maqalatul Islamin wa Ikhtilafil Musallin. Dan kitab tentang sifat Allah, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab tentang jawaz ru'yatullahi bil absar. Bolehnya kita melihat Allah dengan mata kepala kita, tapi di akhirat. Itu adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini pembahasan kita di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian kitab ijtihad dalam ahkam. Kemudian kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini buku beliau. Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini buku Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kitabnya. Ini buku beliau. Ini dalam bahasa Arab semua. Ini buku beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Maka jangan menuduh orang sebelum Anda baca kitabnya dulu. Harus baca kitab orang dulu, baru Anda bisa menghukuminya. Beliau itu wafat pada tahun, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 324 Hijriah, ada yang mengatakan sesudah tahun 320 Hijriah. Yang dikatakan itu yang sahih, wallahu a'lam bishawab. Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah, bertepatan dengan 939 Masehi. Inilah seputar akidah Asy'ariyah atau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jika ada seorang berani mengatakan bahwa Asy'ariyah adalah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dia menuduh Imam Ibnu Hajar, Imam Asyuti, Imam Qurtubi dan ulama lainnya, Imam Ghazali, menyatakan bahwa mereka ini sesat. Siapa Anda di samping Imam Asyuti yang punya karangan hampir 300 jilid? Ulama. Anda siapa? Hafal Quran aja belum, bahasa Arabnya masih kacau. Memahami hadis Rasulullah belum, hafal berapa hadis aja belum, hadis Arba'in aja, atau Riyadhus Shalihin Imam Nawawi belum dihafal. Ini mereka ratusan hadis, ribuan hadis. Ulama ini adalah ulama besar, sudah diakui keilmuannya oleh dunia. Anda siapa di samping mereka? Samping Imam Abu Hanifah, samping Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain. Maka jika ada yang berani mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah bukan akidah Ahlussunnah Jamaah, berarti dia telah menuduh 90% lebih daripada ulama Ahlussunnah yang berakidah Asy'ariyah. Maka adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa
muliakan kita dunia dan di akhirat, dan senantiasa kita berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.